teman saya Mas Juan Sumampau itu dia di Kanisius percetakan yang sering mengedit buku nih. Saya jadi malu nih. Oke, beberapa teman-teman dari kampus dan mahasiswa-mahasiswa saya, izinkan saya untuk share screen ya. Bentar. Oke. Ya, kelihatan ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, iya. Oke, judulnya memang sangat sederhana, kreatif menulis buku di era new normal. Ini tentang saya, Facebook saya, Twitter saya, kemudian ini yang paling penting yang warna merah ini, Instagram saya. Oke, kita bisa saling berkomunikasi di sana. Oke, dan saya juga senang membuat video, saya masukkan ke dalam YouTube channel Dosen Gaul Punya Cerita. Silakan kalau Anda mau lihat. Oke. Nah, teman-teman yang baik, untuk peserta, semua peserta, selain materi ini juga akan diberikan free template menulis buku. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya memanfaatkannya. Ya, nanti semua peserta. Kemudian juga sebentar. Nah, semua yang bertanya, baik yang sempat bertanya langsung di webinar atau bahkan tidak sempat dijawab, akan diberikan e-book ya. Jadi ini e-book saya kebetulan saya masih punya. Oke. Oke, kemudian iya. Oke. Nah, sebelum dimulai, pernah nggak Anda iseng-iseng buka Google, kemudian ketik nama Anda di Google? Apa yang terjadi? Pernah? Nah, kalau Anda iseng-iseng ketik saja di Google, buku Indiwan Seto. Nah, ini buku saya yang ada di dunia maya, di e-booknya. E-booknya ini dijual di Google Playbook dan Gramedia Digital Nusantara. Oke, saya senang aja sih karena buku-buku saya, hasil tulisan saya bisa dibaca banyak orang. Ya, ini dan saya senangnya juga adalah semua buku saya buat cover sendiri. Jadi ini gaya saya aja ya. Jadi modelnya selalu ada warna merah ini. Ini saya yang buat sendiri. Jadi asiknya kalau dalam membuat buku kita bisa memilih covernya kita mau seperti apa. Oke, ya. Nah, kita mulai saja materinya. Nah, ini. Semua itu pasti ada pertamanya. Kalau Anda baru mulai menulis dan terasa sulit dan berat, itu biasa. Tulis dan tulislah terus, nanti kau akan dapat gayamu sendiri. Itu saya alami sendiri bahwa pertama-tama sulit sekali. Memang sangat sulit ketika awal-awal membuat buku. Ya. Kemudian memang harus terus-menerus. Ya. Nah, ini resminya nih ya, kalau sebagai dosen, sebagai pengajar, kita bisa membuat buku itu berdasarkan hasil penelitian. Ada buku monograf, ada buku referensi, ada buku ajar, diklat, modul ajar. Nah, dalam kesempatan ini kita hanya memberikan pengalaman saat membuat buku. Mungkin bisa disebut buku teks ya, atau buku ajar, karena saya belum sampai ke buku ajar, karena kalau buku ajar itu menurut saya sangat kaku ya. Nah, saya sebenarnya bukan terlalu ke buku ajar enggak, tapi bisa dipakai untuk mendukung pembelajaran. Ya, nah sekarang kita teorinya dulu ya. Jadi apa itu buku ajar? Jadi buku ajar yang
adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks. Diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan. Jadi referensi oleh mahasiswa atau peserta didik lainnya dalam proses belajar mengajar. Nah, ini perbedaan mendasar antara buku teks dan buku ajar, ya. Ini pedoman dari resmi dari pemerintah. Sedangkan buku teks atau buku referensi adalah buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku teks ini membahas topik yang cukup luas, ya. Kemudian urutan materinya berdasarkan logika bidang ilmu sendiri. Diterbitkan secara resmi untuk dipasarkan. Itu ada dua hal yang berbeda sebenarnya. Nah, ini ya. Jadi bisa disimpulkan buku ajar itu berusaha menimbulkan minat baca, dirancang dan ditulis untuk mahasiswa, ada tujuan instruksional, kemudian dipergunakan oleh dosen dalam proses perkuliahan, berdasarkan pola belajar yang fleksibel, gaya penulisan komunikatif, ada umpan balik, dan menjelaskan cara mempelajari bahan ajar. Itu resminya. Tapi kita lihat dulu, kalau kita mau membuat sebuah buku, kita harus pikir 3 hal ini. Apakah kita mau pasarnya besar, pasarnya sedang, atau pasarnya kecil? Jadi kalau mata kuliah pilihan atau mata kuliah yang spesial, spesifik, ya mata kuliah pilihan di fakultas gitu ya, itu pasarnya kecil. Tapi kalau mata kuliah yang wajib universitas itu pasarnya besar. Contoh tentang kewirausahaan, contoh tentang Pancasila, terus religiositas atau agama, itu pasarnya besar sekali. Sedangkan yang sedang-sedang itu misalnya mata kuliah wajib fakultas. Nah, saya waktu itu menggunakan yang sedang-sedang aja. Saya membuat sebuah buku tentang semiotika komunikasi, itu sebenarnya untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif. Tapi lumayan, sudah diterbitkan 3 edisi. Edisi pertama 2011, kemudian edisi kedua 2013, dan edisi terakhir 2018, edisi ketiga. Itu lumayan buat saya karena nama saya di Google Scholar jadi meningkat tajam. Banyak yang memberikan citasi. Oke, terus kemudian, setelah itu kita lihat lagi. Nah, jadi apa sih keuntungan bikin buku? Sebenarnya sebagai media promosi diri, ya, kemudian membantu mempromosikan nama jurusan, ya. Nah, ini yang ketiga nih, mendapatkan pemasukan tambahan, ada yang 15-20% dari penerbit. Tapi ada efek lain, kita sering diminta menjadi pembicara dalam sebuah acara yang berkaitan dengan bidang keahlian Anda. Nah, itulah salah satu keuntungan tambahan. Dan tugas yang paling besar adalah sebenarnya kita bisa membagikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Ya. Nah, ini kalau kita dosen tuh mendapat poin dengan angka kredit 20 poin untuk buku ajar per judul buku. Tapi ada batas kepatutan, 1 tahun itu 1 judul. Nah, ini teman-teman saya di ISKI. Oke, nah ini juga di pemerintah selalu memberikan hibah, dana hibah untuk buku ajar. Silakan Anda suka buka-buka di Dikti itu, sering ada tawaran buku ajar, besarannya nilai insentif maksimalnya 22 juta. Lumayan, ya. Ya, walaupun itu bukan utama, kalau menurut saya itu bukan utama. Dan ini yang penting nih. Nah, hati-hati, kemampuan menulis kita bisa menular. Mengapa bisa menular? Saya suka menulis buku dan itu ternyata menular. Ya, menularnya gimana? Nah, ini. Kalau kita hobinya menulis, anak kita juga akan ikutan suka-suka menulis juga. Ini anak bontot saya. Anak bontot saya yang nomor 3 itu suka menulis.
Ya, kemudian ini buku-bukunya. Bukunya itu ada lumayan banyak. Satu buku ini di Mizan Group ini dia dihargai 2,5 juta langsung putus ya. Tapi lumayan untuk anak-anak. Oke. Dan saya juga iseng-iseng karena sering menulis buku, akhirnya disertasi saya bikin buku blog gitu ya. Nanti bisa dikasih contoh, lihat contohnya ya. Oke, itu keuntungan gini ya. Nah, sekarang kita analisis ya. Kenapa sih dosen harus menulis buku? Atau Anda lah, atau pengajar lah. Yang pertama adalah banyak keuntungan. Yang pertama adalah nama baik dan penilaian atasan. Ya. Terus bahan melimpah. Jumlah mahasiswa melimpah. Pasarnya jelas. Banyak penerbit yang mau terbitkan. Jadi sebenarnya banyak penerbit yang tiap mungkin sebulan 2 bulan itu banyak ke kampus dan dia menawarkan, ayo Bu dosen, Pak dosen bikin buku. Jelas karena jumlah mahasiswanya jelas. Ya. Kemudian, nah ini kelemahannya memang ada kelemahannya. Kita rasa malas, ribet. Penerbitannya susah. Kadang-kadang nggak jelas pembayaran royaltinya. Ya itu saya alami sendiri ya. Tapi ada triknya juga, banyak saingan. Banyak judul yang sama, sejenis. Dan susah pemasarannya. Ya, itu memang kelemahan-kelemahan itu perlu kita ininya ya, kita hadapi. Nah, terus sebenarnya apa yang perlu kita, kenapa kita, faktor-faktor apa sih yang membuat itu? Pertama adalah kekuatan kita. Kita menguasai materi, bahan yang ditulis banyak. Ada panduan dari kampus, RPKPS atau Satuan Acara Perkuliahan. Resources dari banyak tempat. Perpustakaan kita lengkap. Kemudahan penjualan. Bahkan kita nggak perlu berjualan, ada yang datang ke kampus dan dia menawarkan bagaimana cara menjual. Bahkan dijadikan e-book. Seperti saya, Google Playbook dan Gramedia Digital Nusantara juga sudah membuat e-book buku saya. Terus kemudian, nah weakness-nya ini, pada dasarnya kita memang nggak mau susah. Kadang kita tidak tahu bagaimana caranya. Menulis buku kadang harus punya modal. Cari penerbit yang percaya susah, nggak punya waktu. Ya, ini semua membutuhkan waktu ekstra. Ya, kompetisi kadang mengganggu persahabatan. Kalau saling bersaing dengan para penulis buku, nanti kadang-kadang mengganggu persahabatan. Juga ada buku cetak lawan e-book. Apakah perlu buku cetak atau e-book? Ada strong competition ya. Ya, terus itu yang menjadi kendala. Nah, lalu gimana caranya? Pertama, kita mulai dari awal ya. Pertama, kita akan dari start dulu ya. Kalau dosen, itu baca aja deh Satuan Acara Perkuliahan. Ya, kemudian dari Satuan Acara Perkuliahan itu bisa kumpulkan bahan, buat draft penulisan, terus cari info penerbit, bikin buku, dan cetak buku. Kelihatannya mudah ya, tapi sebenarnya nggak gampang juga. Oke. Nah, terus kemudian di sini setelah kita ini kita akan ini ya, tadi sudah dijelas ya. Ini mungkin mengulang saja. Nah, syarat dari pemerintah untuk buku ajar yang baik adalah pertama memiliki ISBN, International Standard Book Number. Sebenarnya nggak susah untuk ISBN, asal ada lembaga yang bertanggung jawab. Misalnya kalau di UMN itu ada LPPM, dan kita punya UMN Press. Nah, UMN Press lah yang akan mengajukan ISBN dosen-dosen UMN yang membuat buku. Terus menggunakan gaya bahasa semi formal. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu sulit, tapi juga jangan terlalu mudah. Jadi sedang-sedang saja. Tutur kalimat minimal SPOK. Jadi harus dipelajari juga bahwa kalimatnya harus nyambung. Ada mencantumkan tujuan instruktur untuk kompetensi, TIK, dan TIU-nya.
disusun sesuai dengan rencana pembelajaran, menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian, kemudian menggunakan catatan kaki, catatan akhir, daftar pustaka, dan indeks. Ya, ini yang penting juga adalah tidak menyimpang dari filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ya. Jadi, nah, lalu kita teknis sekali. Nah, ini Mas Juan dari Kanisius udah tahu banget nih. Jadi format buku yang sesuai ketentuan UNESCO yaitu maksimal ukuran kertas A4. Itu maksimal segede A4. Dan minimal menurut Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi A5. 14,8 kali 21 cm. Jadi jangan buku yang terlalu kecil gitu ya. Dengan jumlah minimal 49 halaman. Sebenarnya mudah sekali untuk buku ajar yang minimal aja itu 50 halaman udah cukup. Ya. Nah, gimana cara tercepatnya? Pertama, ambillah sebuah buku yang sudah dicetak, kemudian boleh buku Anda sendiri yang sudah terbit atau buku favorit bacaan Anda. Perhatikan halaman demi halaman buku, baik dari halaman judul, lalu bagian balik halaman judul, macam-macam ya. Lalu itulah contohlah layout buku favorit Anda. Ya, kemudian, nah ukuran kertas tadi ya. Tadi sudah dijelaskan ukuran kertas bisa banyak ya. Kemudian atur margin halaman dengan besaran 2 cm di semua sisi atas, bawah, kiri, kanan. Nanti gampang, nanti saya akan berikan template-nya ya. Nanti kita lihat template-nya. Template-nya sederhana sekali, jadi tinggal kita masukkan aja apa yang kita mau tulis. Ya. Kemudian, nah, setelah itu halaman judul, kemudian judul buku ini sampai ke bawah. Ini kelihatannya ribet, tapi kalau sudah dilakukan santai-santai aja. Nah, mempermudah Anda, sebenarnya kita memerlukan mind map topik Anda. Ini contoh nih ya. Kalau kita mau buat buku tentang judulnya Calon Menantu Idaman. Nah, kira-kira apa sih yang perlu ditulis? Nah, kita bikin seperti mind map gini ya. Oh, calon menantu idaman itu dari segi cinta itu apa? Dia harus romantis, sayang anak, sayang orang tua, sayang mertua. Dari intelektual, dia harus pinter akademis, cerdas, kemudian suportif, mendukung ya. Terus dia harus nyambung segalanya, sopan, enak ngobrol, gaul, cocok secara selera, ganteng atau cantik ya. Itu kan ini, jadi ketika mau nulis kita harus bikin dulu semacam mind map ini. Kira-kira apa yang mau kita bikin tulisan di sini? Oh, kalau calon menantu idaman itu akhlaknya harus jujur, setia, soleh, kalau Islam ya. Terus kemudian agamanya harus apa gitu ya. Kalau memang ada Islam mungkin agamanya harus Islam gitu ya. Nah, kemudian tanggung jawab, hemat, mandiri ekonomi, juga berjihad. Maksudnya kerjanya keras, jangan malas-malasan. Juga bisa sehat secara fisik, secara mental. Itulah semuanya ini nanti kan ditulis dan jadilah buku disebut buku yang tentang calon menantu idaman. Nah, kalau buku saya, contoh buku saya aja ya. Ketika saya membuat pengantar jurnalistik, ya, mind map penulisan pengantar jurnalistik itu saya mulai dengan apa itu jurnalistik. Kemudian kita lihat definisinya, ragamnya, jenisnya, kemudian sejarahnya. Setelah itu juga bab berikutnya ada aliran-aliran jurnalistik. Ada aliran klasik, aliran modern. Kemudian saya tambahin juga 9 elemen jurnalistik. Terus kode etik jurnalistik, delik pers, kode etik, delik pers, kemudian news writing, berita dan non-berita, features. Terus terakhir saya berikan analisis isi teks media. Itu yang memudahkan kita membuat sebuah buku. Setelah itu, setelah kita dapatkan ini, kemudian baru masing-masing dicari. Oh, kalau soal jurnalistik, cari sejarahnya kemana ya? Nah, kita harus mencari buku-buku yang terkait atau literatur-literatur yang terkait tentang sejarah jurnalistik. Begitu, semudah itu sebenarnya. Kalau kita nggak menggunakan mind map, mungkin agak sulit. Ya.
Kemudian, oke. Terus kemudian, kemudian bagian isi. Nah, isi ini paling penting ini, ya. Bagian isi itu adalah bagian yang penuh dengan teks, termasuk pendahuluan. Jadi kita harus susun layout tiap paragraf. Coba kita ubah jenis hurufnya, sesuaikan dengan indent spasinya, terus kemudian spasi antar barisnya sesuai. Nah, biasanya spasinya itu adalah spasi 1 dalam pembuatan buku, ya. Nah, huruf yang bagus tuh seperti apa sih? Nah, ini tergantung. Kalau bukunya dicetak di atas kertas, akan lebih nyaman dibaca jika menggunakan font golongan serif, yaitu font yang ujung-ujungnya runcim seperti Times, Book Antiqua, Constantia, Salisto, dan sebagainya. Tapi kalau buku yang akan dibaca melalui layar gadget atau e-book lebih nyaman jika menggunakan font golongan sans serif berujung tumpul seperti Calibri, Arial, Perdana, dan Tahoma. Ini berdasarkan pengalaman aja sih. Tapi disarankan untuk lebih mudahnya kita menggunakan huruf Cambria. Ini untuk cetak maupun e-book. Nah, karena dia punya font yang ada unsur keperpaduan keduanya. Nah, kemudian setelah paragraf biasanya memakai Cambria 10,5, spasi alinianya spasi 1 cm, spasi baris 15 poin. Nah, tips. Nah, setelah itu tipsnya yang paling gampang adalah setiap alinea berisi satu pokok pikiran, menggunakan alinea yang pendek, menggunakan kalimat-kalimat yang pendek agar mudah diingat, 10-20 kata per kalimat. Setiap halaman dibuat menarik dan mudah diingat secara verbal maupun visual. Ya, kemudian ada teks, ada grafik, bukai supaya menarik. Terus kemudian tuliskan juga kalimat-kalimat motivasi dan inspirasi. Itu penting sekali untuk membuat kita jadi tertarik, orang-orang tertarik membaca. Gunakan template penulisan. Nah, ini ya, nanti habis ini saya akan menjelaskan tentang template-nya. Ya. Peserta nanti semua akan diberikan template-nya ya. Oke. Jadi, lalu gimana sih mengatasi hambatan dalam penulisan? Nah, misalnya yang pertama adalah tidak fokus dan tidak punya waktu. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Sebenarnya ini bisa diatur, kitalah yang mengatur, bukan waktu yang mengatur kita. Ya. Kemudian bingung untuk memulai menulis, mulai dari mana? Kalau menurut saya sih, mulailah dari yang mudah. Tidak punya ide dan materi, waduh, padahal kita punya banyak handout, file presentasi, Anda mengajar, wah itu luar biasa banyak bahan yang bisa. Dan Anda punya mahasiswa bimbingan, itu juga bisa dijadikan tulisan yang menarik selain untuk pembuatan jurnal. Ya, kemudian kalau kita takut salah dan kurang percaya diri, kenapa? Padahal kita punya pengalaman segudang. Bahkan kalau Anda ini, kalau sebagai dosen ilmu dan pengetahuan langit, pasti Anda sudah banyak. Ya. Terus kalau merasa memiliki tata bahasa yang buruk, nah itu kan kita belajar ya. Kesalahan pasti manusiawi, tapi sering menulis lama-lama kan kita akan mengoreksi tata bahasa kita yang buruk. Mau yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Kalau kita nunggu sempurna, nggak bakal bisa ada yang membuat buku di dunia ini. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kalau pikiran kita ketika menulis terasa buntu, nah kita karena kehabisan kata-kata, jawabannya istirahat dan jalan-jalan. Nah, sebenarnya cara mudah untuk menghancurkan beberapa hambatan di atas cukup mudah, yakni tekad dan komitmen kuat untuk menulis buku. Nah, terima kasih. Ini bahan pertama. Nanti bagi penanya terpilih akan diberikan free ebook ya. Silakan di mention aja mau buku yang mana. Oke, ataukah buku ini atau buku ini, silakan. Ya, ini bahan-bahan yang ini. Oke. Mbak Intan, halo?
Ya, Pak Indi, saya. Saya mau kasih dulu template penulisannya, boleh ya? Boleh dong. Pak Indi masih punya waktu lumayan nih, Pak. Masih 30 menit lagi waktunya, Pak. Oke, ya bagus. Sip. Sebentar ya, saya mau izin, saya mau ambil dulu. Silakan, mungkin Mbak Intan mau ada informasi, silakan saya mau cari Mbaknya dulu sebentar. Oke, bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir, sudah disampaikan oleh Pak Indiwan bahwa Bapak Ibu akan mendapatkan e-book gratis kalau bertanya ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kumpulkan pertanyaannya, ikuti format yang sudah disampaikan melalui chat dan bisa dikirimkan kepada kami. Kalau tidak sempat semua dijawab hari ini, Pak Indiwan berjanji ya Pak ya akan menjawab semua pertanyaannya melalui email. Jadi sempat nggak sempat akan tetap dapat e-book. Oke. Oke Pak, silakan dilanjutkan Pak Ya. Indi. Ini kelihatan ya, Mbak ya? Ya, sudah Pak. Oke. Jadi teman-teman ini template-nya. Jadi kalau ini saya ubah bisa terlihat nggak ya, Mbak Intan? Coba saya buka ya. Bisa kelihatan nggak? Bisa dong, bisa Oke. Pak. Misalnya kita mau judulnya semiotika komunikasi. Nah, itu. Jadi tinggal seperti itu, tinggal kita atur aja. Ini mungkin lebih baik satu spasi ya. Terus kemudian di bagian bawah, di bagian bawah misalnya ada nama penerbit. Ini Women, kebetulan kita Women Press. Ya. Nah, terus kemudian di bagian berikutnya judul buku Anda, terus ditulis ya. Tadi judul buku Anda apa? Ditulis nama penulis, tahun terbitnya. Kalau terbitnya 2020, silakan tulis. Terus desain dan cover layout. Mungkin Anda punya teman yang jadi layouter, misalnya layouter dari buku Anda. Nah, bisa disebut namanya. Kemudian diterbitkan oleh siapa? Tadi ya, saya kebetulan di sini diterbitkan oleh Women Press Publishing, alamatnya di mana, terus dikasih ini ya, apa istilahnya ininya ya. Nah, terus kemudian di paling bawah ini ada sebenarnya ada gini. Ini mungkin terlalu panjang ya, sebentar saya ini. Ya. Jadi ada hak cipta sorry. Ya. Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Ya, ini tinggal kita atur hurufnya ya, mungkin nanti bisa lebih ini supaya ini bisa naik ke atas. Nah, oke ya. Sorry, ini ke atas dulu. Ya. Nah, setelah itu judul bukunya, nama penulis, oke, Women Press ya. Terus ini ada lembar kosong satu halaman, itu memang biasa untuk kepentingan ini. Terus daftar isinya apa, kemudian kata pengantar kalau ada, terus halaman persembahan jika ada, setelah itu halaman endorsement atau testimoni. Ini kalau teman-teman kalau misalnya punya yang mau melakukan testimoni, silakan ditaruh di sini. Ya, kemudian setelah itu barulah isinya. Isi ini misalnya bab 1, bab 2, bab 3 sampai akhir. Terus kemudian tidak lupa adalah halaman yang penting adalah daftar pustaka. Ini penting sekali karena ini terus profil penulis, kemudian yang di bagian belakang sinopsis sampul belakang ini penting sekali untuk pembuatan covernya, gitu ya. Jadi ini dari ininya. Nah, kita lihat contoh. Sekarang kita lihat contohnya ya. Silakan yang sudah bertanya, yang mau bertanya, monggo. Silakan nanti kita pilih ya. Tapi saya tadi janji, semua yang bertanya saya kirimkan e-book. Tenang aja. Apakah bisa dalam web ini atau tidak? Bertanya aja, nanti pasti saya jawab. Ya. Walaupun mungkin nanti lewat email kalau nggak sempat di sini. Oke, Bu Intan. Bu Intan. Ya Pak. Saya mau ini dulu ya, mau kasih lihat contoh penulisan
salah satu buku saya ya. Dengan senang hati Pak Indi, silakan. Oke, iya, sebentar. Oke. Ini ada beberapa contoh di bukunya. Oke ya. Kita lihat pengantar. Oke deh sebentar. Pengantar jurnalistik. Oke. Oke, ya. Terlihat ya, teman-teman? Terlihat ya? Ya Pak, sudah muncul. Oke. Nah, ini contoh penulisan saya tentang pengantar jurnalistik. Ini yang buku-buku yang menarik buat dibaca sebenarnya. Ini sayangnya karena ini baru contoh, warnanya merah ya. Sebenarnya nanti warnanya harus putih. Ini biar lebih jelas saja. Jadi sebenarnya gampang sekali, tinggal kita ikuti aja tahap-tahapnya. Oke. Saya mungkin nggak banyak-banyak nih Mbak, karena lebih senang kalau diskusi Mbak Intan. Tenang Pak, ini pertanyaan sudah banyak banget. Iya, silakan. Semua yang bertanya juga boleh. Nanti semua dapat e-booknya. Oke. Silakan Mbak, pilih salah satu atau berapa gitu. Silakan Mbak. Oke, sudah bisa Pak? Dimulai Bisa. saja? Oh, baik. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya, Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaannya. Tapi sebelum dimulai, Pak Indi, saya izin saya duluan yang bertanya, boleh ya Pak Indi ya? Boleh. Ya. Boleh. Privilege-nya moderator nih Pak Indi. Oke. Baik, Pak Indi, tadi kalau saya mendengarkan pemaparan dari Pak Indi, sepertinya dibutuhkan pengalaman dan keinginan ya Pak untuk terus-menerus mencoba untuk menulis supaya kita bisa menemukan gaya kita masing-masing. Ya. Nah, Pak Indi kan mengampu mata kuliah Writing for Public Relations ya Pak ya? Ya. Apakah di mata kuliah tersebut juga diajarkan bagi mahasiswa Pak bagaimana menulis yang baik, bagaimana menemukan gaya menulisnya masing-masing Pak? Ya. Kalau di jurnalistik itu dasar-dasar jurnalistik ya. Tapi kalau di PR, memang di mata kuliah ini khusus di UMN itu ada mata kuliah PR writing. Nah, tulisan-tulisan apa sih yang dipelajari di kampus gitu ya untuk anak-anak PR. Nah, di situ ya kita ajarin juga bagaimana caranya membuat storytelling ya, membuat features, nanti dibuat untuk sosial media, gimana cara menulis sosial media, gimana cara menulis untuk iklan, kayak gitu ya. Itu memang spesial untuk orang-orang yang bergerak di PR. Hanya secara menulis buku, memang tidak wajib menulis buku, tapi kita ajarin gimana teknik-tekniknya supaya bisa menulis tulisan-tulisan sesuai dengan bidang PR dan marketing. Begitu, Mbak. Oke, jadi itu di semester berapa ya Pak ya? Kalau nggak salah semester writing atas ya, saya agak lupa semester atas, semester 4 atau 5. Iya. Semester 5 kali ya Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu kita buka saja Pak Indi ya sesi diskusinya. Baik, kalau gitu saya undang langsung kepada Bapak Salman. Pak Salman dari UMN. Bagaimana Pak Salman? Mau bertanya langsung? Iya, terima kasih Mbak Wintan. Selamat pagi Pak Indi. Yuk. Ya kok gini, kalau saya baca buku ajar, khusus untuk buku ajar di perpustakaan di toko-toko buku, banyak diantaranya tuh isinya hanya mengutip apa ya gagasan-gagasan orang saja gitu. Jadi sampai akhir buku nggak menemukan gagasan orisinal. Nah pertanyaannya apakah saya kan belum S3 nih gitu, kayaknya belum qualified kalau membuat teori atau pendekatan baru gitu Pak. Tapi kalau kita menulis buku lalu memasukkan gagasan kita sendiri, terus teori orang itu memang yang relevan menjadi latar tuh sudah boleh nggak sih Pak untuk buku ajar? Terima kasih Pak Indi. Kalau buku ajar emang agak beda Pak. Kalau buku ajar memang kaitannya dengan mata kuliah yang kita ampu. Jadi memang kita nggak bisa sembarangan Pak. Apalagi kalau misalnya katakan lagi nih, saya ngomong nih, komunikasi